banyak orang secara bersamaan. Jadi kita masuk ke dalam sebuah ruang virtual, kemudian media sosial 3D yang bisa diakses secara real time ya, pengertian seperti itu. Ada lagi yang bilang sebagai tempat untuk memungkinkan orang-orang menjadi penggemar, pemain, dan kreator secara bersamaan ya. Nah, dari definisi 1 sampai 4 ini ternyata aplikasi Visual Studio Roblox itu sudah memenuhi unsur itu ya. Jadi kita bisa menciptakan sebuah ruang 3 dimensi, kemudian kita bisa bertemu secara real time, dan kita ada yang bisa penggemar, pemain, dan kreator secara bersamaan. Nah, sampai sekarang yang kelima ini tidak tergantung pada satu teknologi satu perusahaan, tapi terdiri dari berbagai teknologi buatan banyak perusahaan yang saling terhubung dengan satu sama lain. Nah, kalau saya lihat selama ini Metaverse berbagai versi itu masih menggunakan teknologi masing-masing ya. Misalnya Roblox Studio dia menggunakan teknologi Visual Roblox Studio dengan bahasa pemrogramannya Lua. Kemudian kalau Studio Space dia menggunakan ini, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, kayaknya sekarang masih belum misalnya Roblox ke Studio Space itu harus ada gate-nya, itu gimana, itu belum ada ya. Jadi mungkin yang kelima ini nanti akan bertahap, mungkin akan terjadi saling terhubung satu sama lain. Mungkin sudah ada, cuma mungkin belum di-share gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengajak bagaimana sekarang apa yang akan kita lakukan di dunia pendidikan. Yang pertama kali kita harus membangun Metaverse sekolah kita. Jadi harapannya nanti anak berkunjung, kemudian masuk ke dalam ruang-ruangan yang kita akan menciptakan media pembelajaran berbasis Metaverse di situ. Jadi kita bikin game-game. Jadi anak kalau sementara sekarang hanya dalam bentuk flat website. Nah, sekarang kita harus benar-benar real, anak-anak bisa masuk berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau pasangannya anak-anak itu saya lihat masuk ke dunia Metaverse Roblox, yaitu komunikasi sesama temannya menggunakan Discord ya, menggunakan Discord. Jadi dia ngobrol, kamu ke sana, kamu ke sini. Nah, itu kita adopsi apa yang sudah dilakukan anak-anak itu menjadi sebuah kegiatan pembelajaran kita. Mungkin ekstra pembelajaran. Jadi kita hadir di situ dalam sebuah media game berbasis Metaverse yang sudah kita desain, nanti anak-anak akan melakukan kegiatannya seperti itu. Oke, langsung saja saya akan sharing lagi nih. Oke. Ini saya stop share dulu, saya sharing lagi. Nah, kan part yang kita eksekusi dengan script ini kemudian akan menghasilkan sebuah efek ya. Nah, ini ada 2 tab di sini. Ini script, ini baseplate. Baseplate adalah tempat kita. Nah, ini baseplate-nya. Istilahnya baseplate ya. Sekarang saya mengambil part di sini. Saya masih pakai blok. Ingat memindahkan pakai ini. Kita pindahkan. Ya. Nah, ini ada part. Kita bisa ganti nama. Tinggal klik kanan, kita rename. Misalnya ini balok 1 misalnya. Oke, berarti partnya ini sekarang namanya menjadi balok 1. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana mengcoding ini supaya warnanya menjadi berubah. Jadi saya merelasikan antara script ini dengan coding yang ada di partnya ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya codingnya bukan di server lagi, tapi untuk mengoding ini adanya di sini. Setiap partnya ini ada tanda plusnya, kita klik, nanti ada punya script sendiri, kita klik script.
ini adanya di service script, server script service. Kalau yang ini adanya di script block 1 ya. Nah, semuanya pada saat kita membuka new script pasti ada. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi struktur dari pertama dari objek di Roblox Studio itu yang paling tinggi atau rootnya adalah namanya game. Baru di dalam game itu ada space. Jadi kita pilih, nah ini udah otomatis ada di sini workspace. Nah, baru di workspace kita baru ada apa nih? Nah, kita baru partnya, kita ini partnya apa? Balok 1 kita pilih. Nah, tadi saya jelaskan juga bagaimana untuk merubah warna itu kita pakai namanya brick color. Kita mau merubah warna yang barusan, kita jalankan baloknya itu akan berubah. Tadi kan warnanya kalau kita lihat di baseplate-nya kan warnanya ini hitam seperti ini. Kita ubah jadi warna merah. Ini kan titik di sini ada brick color nih, brick color sama dengan brick color titik new. Nah, ini diisi dengan warna labelnya yang ada di brick color. Kita lihat di brick color, kita lihat di propertiesnya, kita lihat. Nah, ini ada warna, kalau yang merah ini ada really red ya. Kita berarti pakai ini ya. Di sini kita klik. Saya ketik awalnya really udah ada really red. Nah, sekarang kita coba jalankan itu pada saat running yang di baseplate ini. Ya, kenapa ini merah? Karena ini saya ganti ya, ini saya ganti biru dulu ya. Ini biru kan. Nah, nanti pada saat running dia akan membaca scriptnya ini, otomatis akan mengganti warnanya menjadi. Saya klik run di sini. Dia langsung jatuh gitu ya. Kenapa dia langsung jatuh? Nah, itu ada sebabnya. Kita kembali ke baseplate ya. Tadi biru dengan run strip ini warnanya akan merah gitu ya. Nah, dengan tulisan yang terlalu panjang seperti ini kita bisa menyingkat nih. Kita bisa singkat nih. Nanti kalau mau bikin blok ini dengan properti lagi kan kita jadi panjang gitu kan. Kita bisa misalnya kita mau bikin materialnya apa, nanti kan kita copy lagi nih, copy materialnya apa gitu kan. Blok 1 di game blok 1 titik material misalnya sama dengan granit misalnya. Granit. Granit. Sekarang ini kita rubah jadi misalnya brick dulu ya. Jadi ini di baseplate-nya kan seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, ini kan jadi granit dengan warna ada merahnya seperti itu ya. Nah, karena ada coding ini, ada materialnya merah, kemudian ada granit. Nah, ini bisa kita singkat seperti ini. Jadi yang lokal workspace blok 1 ini itu kita bisa kita jadikan variabel, misalnya lokal A sama dengan ini. Oke, kita taruh di atas.
yang mewakili dari lokal game workspace. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan, hasilnya akan sama. Nah, saya sama Ganit. Karena kalau mau kita fungsi juga sama ya. Misalnya ini sebuah fungsi dari berubah warna. Kita tinggal ketik aja function, hanya ubah, kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, ini tinggal kita copy di sini. Nah, kita tinggal memanggil fungsinya rubah. Jadi persis. Jadi kita tidak usah struktur pemrograman masih sama saja. Hanya kita perlu menyesuaikan dengan path ini struktur dari pathnya ini. Jadi harapan saya sih tidak terlalu banyak penyesuaian ya. Kita jalankan. Nah, hasilnya sama nih ya. Nah, hasilnya sama. Jadi kita bisa menggunakan fungsi persis seperti apa yang ada di dalam pemrograman yang lain. Jadi oke, saya review lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi harapan saya setelah Bapak Ibu mengikuti webinar ini, satu, minimal Bapak Ibu ada keinginan untuk membangun sekolah Ibu di Metaverse versinya Roblox ya, karena di situ free ya, cukup free, dan komunitas anak-anak ada di situ. Kemudian kita bisa membuat sebuah game 3 dimensi dan kita bisa interaksi secara real time dengan menggunakan avatar kita gitu ya. Jadi perlu diingat ini pengguna Roblox Studio sudah banyak ya, sudah jutaan, kalau tidak salah hampir 150 juta lebih gitu ya. Jadi suatu tempat yang tepat kita mengembangkan dunia metaverse di situ, sambil nanti lebih profesional lagi ada. Kemudian didukung dengan teknologi bahasa pemrograman yang sudah banyak kita kenal dan sudah banyak model-model yang ada. Jadi kalau kita mau bikinnya tidak spesifik, ya kita nyari model yang ada, tinggal kita custom dan jadi sebuah dunia metaverse untuk sekolah kita. Jadi nanti setelah itu Bapak Ibu akan pasang link metaverse itu di website sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi anak-anak selain bisa masuk ke lihat website, dia bisa masuk versi 3 dimensinya sekolah Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk pertemuan tentang metaverse untuk dunia yang bisa diimplementasikan di dunia pendidikan itu nanti kalau secara mungkin kelanjutannya kita adalah teknis pembuatannya. Jadi saya yang menunjukkan itu skripnya seperti apa, kemudian merelasikan skrip dengan part yang ada di situ. Kemudian tadi kita bisa menggunakan model. Oke, mungkin itu aja untuk kali ini. Saya bisa stop screen dulu. Oke. Terima kasih Pak Budi. Teman-teman, jangan lupa
Baru di workspace ini kita punya apa? Misalnya part. Nah, oh iya ini saya delete dulu ya Pak. Ini saya delete dulu. Jadi kalau base plate itu adalah ini base plate-nya kita. Ini adalah base plate, ini spawn. Kalau ini main tadi modelnya ini ya yang kita ambil. Ini bisa kita hapus dulu. Nah ini model itu adalah ini. Model ini yang kita ambil tadi ini model. Ya. Nah, karena model itu terdiri dari berbagai partikel atau part, maka model ini dia punya bagian juga. Kalau kita klik bagiannya banyak sekali. Bagiannya ada model itu sendiri dan part-part gitu ya. Jadi kita bisa tahu ini dia bikinnya dengan apa. Ini ada part ini, kemudian dibikin turunannya seperti ini ya. Itu dari model ini otomatis kalau kita ngambil langsung jadi sebuah model. Nah kalau kita mau bikin sendiri, tadi contohnya di modelnya ini kita pakai part tadi yang blok ini. Nah ini namanya part ya. Nah di part ini kita baru punya properties yang tadi ada appearance. Kalau kita lihat di sini. Ini di properties ini ada appearance, data, transform, size, position, orientation, origin position, nah dan sebagainya sampai encore, part dan sebagainya. Jadi ini adalah detail dari sebuah part. Jadi jadi part tadi isinya ada itu. Jadi nanti sebetulnya kita mengcustom part itu adalah menggunakan yang tadi seluruh properties yang ada. Oke, saya review lagi. Jadi struktur directory, struktur bagian dari Roblox Visual Studio yang pertama adalah game, workspace, kemudian ada part, gitu ya. Nah, part yang kita gabungkan, kemudian ini contohnya. Nah, terus model ini gimana Pak Budi ini model? Jadi model ini kalau kita mau copy, ini kan saya copy nih, Ctrl C kan. Kalau saya blok, kemudian saya bikin grup. Nah, dia akan menjadi sebuah model ya. Jadi model itu adalah gabungan dari part yang sudah dibikin grup. Nah, nanti kalau saya klik kan ada ini yang model yang pertama, ini kan model yang barusan saya bikin. Ini ada part, ada dua part tadi kan, ada sebuah blok tadi itu ini namanya apa nih? Iya, sebuah blok yang dua saya gabungkan, maka dia otomatis akan menjadi model. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang letaknya gimana kalau kita mau bikin skripnya? Ya. Nah, Bapak Ibu jangan terlalu pusing dulu ya. Ini kan hanya pengantar dulu, bukan teknis ya. Jadi, nah kalau bikin skripnya kita adanya di server script service ini. Bahasanya kita klik di script ini. Nah, bahasa Lua itu mirip dengan bahasa Python ya. Setahu saya mirip dengan bahasa Python. Nah, contohnya, jadi pada saat kita membuat script, otomatis di dunia pemrograman pasti ada hello world. Ya, itu udah nggak tahu asal usulnya. Pokoknya setiap kali membuat program, misalnya ada print out hello world seperti ini. Nah, kalau print hello world, ya kalau kita jalankan, ini kita jalankan, nanti dia akan muncul di outputnya, nanti muncul hello world seperti itu. Nah, di bawah itu ada ini ada hello world ya, di bawahnya sini lihat. Nah, ini ada hello world ya. Nah, kelihatan ini ya. Jadi ini akan menjalankan script hello world. Nah, kalau kita rubah misalnya dari BRI, ini saya stop dulu ya, Sekarang PGRI, ya, otomatis di outputnya ini dan ini lama karena online ini Pak, muncul tuh PGRI seperti ya. Nah, skripnya itu sama persis sama pemrograman yang biasa. Misalnya saya ingin menampilkan
hasil perkalian. Kita tinggal bikin variabel lokal A sama dengan misalnya 5, lokal bikin variabel ini variabel lokal ya, karena supaya dia hanya berjalan di lokal, bukan ke elemen yang lain gitu. Misalnya 6, tinggal print tanda kutip nya astagfirullahaladzim. Ada petir jadi itu macam ini. Ini hasilnya. Nah, sebelumnya kita kasih aja misalnya C sama dengan A kali B. Hasilnya berarti koma C. Kalau kita jalankan, nanti di outputnya hasilnya 30. Jadi skripnya kita sudah familiar ya. Jadi ini skrip-skrip seperti bahasa pemrograman. Kayak apa aja skripnya? Kalau misalnya pengkondisian sama aja kan tidak. If T lebih besar sama dengan misalnya 30, langsung misalnya print apa? Misalnya kita ya. Terus kalau mau dikasih else, nah ini aja kalau bisa 30 ini kan berarti ini else sama mesinnya print kecil. Oke, jadi saya hanya menunjukkan scriptnya itu adalah script komunikasi sama dengan banding yang lain. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini besar ya, karena dia hasilnya 30 ke atas ya scriptnya. Maka munculnya di sini hasil 30 kemudian besar. Ya. Oke, gitu Pak ya. Nah, untuk yang lainnya juga sama. Sebentar Om J ya, di sini ada azan, saya mendengarkan azan dulu Om J. Oke, kita azan dulu. Saya juga lagi azan.